Sahabat sekalian, pada video kali ini kita akan membahas tentang evolusi ekonomi kreatif, di mana kita akan coba memahami dari evolusi ekonomi kreatif itu sendiri, mulai dari pengertian ekonomi kreatif, evolusi ekonomi kreatif, dan perkembangan dari ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan slide per slide dari video yang akan ditampilkan pada kesempatan kali ini. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi yang baru, di mana mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Sedangkan menurut ahli ekonomi yaitu Paul Romer pada tahun 1903, ide adalah barang ekonomi yang sangat penting, bahkan lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan model-model ekonomi. Artinya apa? Bahwa ide itu adalah merupakan sumber utama yang dituangkan dalam bentuk kreativitas sehingga akan menghasilkan sebuah barang, sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi. Evolusi ekonomi kreatif menurut Hopkins itu dimulai pada awal abad ke-21 atau tepatnya pada tahun 2001. Kita telah memasuki era baru yaitu yang namanya ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif ini merupakan kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh industri kreatif yang mengutamakan peranan dari kekayaan intelektual. Industri kreatif itu sendiri digerakkan oleh para entrepreneur atau wirausaha, yaitu memiliki kemampuan kreatif dan inovatif. Di awal sudah disampaikan bahwa kegiatan kreativitas itu adalah kegiatan yang mengandalkan atau sumber daya utamanya adalah dari sebuah ide. Sedangkan menurut Joseph Schumpeter, beliau mengemukakan bahwa peran entrepreneur yaitu merupakan sebagai aktor dalam ekonomi kreatif. Menurutnya, entrepreneur ini yang menemukan sumber daya baru, proses produksi yang baru, teknologi yang baru, dan metode-metode yang baru, serta organisasi usaha yang baru dan pasar-pasar yang baru. Para entrepreneur atau wirausaha ini menciptakan kebaruan melalui proses inovasi. Dengan cara berinovasi, para entrepreneur ini mengubah struktur yang telah ada atau yang tidak stabil selama ini. Tidak stabil yang dimaksud yaitu cara kreativitas dan inovasi. Para entrepreneur membuat keadaan tidak statis, tetapi dinamis atau selalu berubah-ubah sehingga membuat tidak stabil. Contoh-contoh produk jasa yang berkembang secara kreatif pada evolusi ekonomi kreatif ini seperti ada jasa pariwisata yang menawarkan perjalanan pariwisata atau melalui travel. Kemudian muncul jasa multi finance seperti leasing, asuransi, kartu ATM, kartu kredit. Pada jasa transportasi seperti angkutan, transportasi pariwisata, paket maupun ekspedisi.
Adapun jasa komunikasi dan telekomunikasi seperti kartu simpatik, kartu as, kartu prabayar, dan prasabayar lainnya. Sedangkan pada jasa pendidikan, itu seperti adanya kursus, pelatihan vokasional, kursus dan pendidikan lainnya. Kemudian ada jasa lainnya seperti konsultasi, advokasi, pengobatan, jasa, riset, dan survei, serta jasa perikanan. Nah, itulah contoh-contoh dari produk yang dihasilkan pada zaman evolusi ekonomi kreatif ini. Dan perkembangannya terus mengalami kemajuan. Di Indonesia, ekonomi kreatif itu mulai dikembangkan dengan alasan bahwa
Dari pernyataan Dr. Mari Elka Pangestu yang disampaikan dalam Konvensi Pengembangan Ekonomi Kreatif pada tahun 2009 hingga 2015, ia menyebutkan bahwa beberapa alasan mengapa industri kreatif perlu dikembangkan di Indonesia itu antara lain yang pertama adalah memberikan kontribusi ekonomi yang secara signifikan, menciptakan iklim bisnis yang positif, membangun citra dan identitas bangsa kita, yaitu berbasis kepada sumber daya yang terbarukan, kemudian menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan dari kompetitif suatu bangsa, memberikan dampak sosial yang sangat positif. Nah, itulah beberapa alasan mengapa ekonomi kreatif itu mulai dikembangkan di Indonesia.